Dibenci oleh anak-anaknya, pria ini menyesal pernah berbuat hal mengejutkan ini di masa lalu. Terungkap. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Hari sudah beranjak siang. Wati beranjak dari depan televisi menuju dapur. Ia berniat untuk mencuci piring. Melihat sang ibu beranjak, ketiga anak Wati ikut berdiri. Mereka mematikan televisi lalu melakukan tugasnya masing-masing. Sari, si anak pertama yang berusia 12 tahun itu meraih sapu di belakang untuk menyapu lantai. Anto, si anak kedua, bertugas merapikan mainan. Sementara Ara, anak ketiga, mengelap meja dan kursi dengan kain. Tanpa disuruh, ketiga kakak beradik yang terpaut 3 tahun itu sudah tahu tugasnya masing-masing. Setelah semua selesai, mereka bersiap untuk tidur siang. Kebetulan hari ini hari libur, sehingga mereka bisa sedikit membantu pekerjaan ibunya. Saat hendak memejamkan mata, mereka mendengar suara motor yang biasa dipakai oleh bapaknya. Tanpa ragu, ketiga anak itu berlari keluar menyambut bapaknya. Si bungsu yang masih berusia 6 tahun mencium tangan bapaknya. "Itu apa, Pak?" tanya bungsu saat melihat bapaknya membawa bungkusan. Tangannya terulur hendak melihat. Namun, Yuda si bapak menepis tangan putrinya dengan kasar, lalu menaikkan bungkusan itu agar Ara tak bisa menjangkaunya. "Gak usah pegang-pegang, gak sopan." Ara menangis. Tepisan tangan bapaknya terasa perih, tak hanya di tangan tapi juga hati. Wati yang mendengar keributan pun segera meninggalkan cucian piringnya dan mendekat. "Ada apa sih, Pak?" tanya Wati heran, karena begitu dia datang, Ara langsung memeluknya erat. "Ajari anakmu itu sopan santun, gak sopan. Ada orang bawa bungkusan main serobot aja." "Ara kan masih kecil, Pak. Seharusnya Bapak nasihati pelan-pelan." "Alah." Yuda ngeloyor masuk dan meletakkan bungkusan ke meja makan. Yuda tak mengatakan apapun tentang bungkusan tersebut. Jadi Wati memilih untuk menenangkan Ara daripada mengurusi bungkusan itu. Aroma semur ayam yang menggugah selera membuat perut ketiga anak Wati keroncongan. Pagi tadi, ibu mereka hanya memasak sayur daun kelor, sambal terasi, dan tempe goreng. Wati hanya bisa memasak sayur sederhana karena uang yang diberikan Yuda tak seberapa. Yuda meletakkan semur ayam ke meja makan, ketiga anak mereka pun mendekat. Mau apa kalian?" tanya Yuda, panik, sembari menarik piring berisi semur itu mendekat. "Makan, Pak, lapar," jawab Anto. "Kalau lapar makannya dimasak ibumu sana." "Lah itu semur ayam buat siapa, Pak?" tanya Sari heran. "Ini buat Mas Dika sama Mbak Ica, mereka mau datang ke sini." Sari menatap bapaknya sengit, selalu seperti itu. Ketika saudara dari bapaknya datang, maka bapaknya akan menyambut dengan mewah. Sementara untuk mereka, bapaknya sangat perhitungan sekali dalam mengeluarkan uang. Tak lama, kedua ponakan bapaknya itu benar-benar datang. Mereka disambut bak putra dan putri raja. Makan makanan enak, dibelikan ini itu, masih diberi uang saku waktu mereka pulang. "Bu, kenapa sih Bapak segitunya sama keponakan-keponakannya? Giliran sama anak perhitungan sekali." Sari mengungkapkan isi hatinya saat bapak dan kedua ponakannya pergi, entah kemana. "Kok Sari ngomongnya gitu? Tapi emang kenyataannya gitu kan, Bu?" Anto menimpali. "Buktinya tadi kita mau ikut makan gak boleh, padahal bapak beli ayamnya juga banyak. Bukannya sisain sedikit buat kita, tapi malah dibungkus buat keponakannya. Padahal keponakannya kan tadi udah makan." Wati hanya bisa menghela nafas. "Ya, mungkin bapakmu hanya mau menyenangkan keponakannya. Kan Sari sama Anto tahu keponakan bapak itu sudah gak punya ibu." "Tapi kan gak gitu juga kali, Bu. Sari gak masalah kalau bapak sayang sama keponakan. Tapi sayangnya bapak ke keponakan itu berlebihan sampai mengorbankan kita anak-anaknya." Wati tersenyum getir.
Biar bagaimanapun dia tahu dan sadar perlakuan suaminya begitu berbeda. Suaminya itu condong menyayangi dia, keponakannya, ketimbang 3 putra-putri kandungnya. Ya sudah, doakan saja bapakmu bisa berubah. Sari dan Anto tersenyum sinis. Dalam hati mereka berkata, mana mungkin bapaknya bisa berubah. Pak, ini udah tanggal 5, waktunya bayar SPP. Sari memberanikan diri untuk meminta uang SPP pada bapaknya yang sedang duduk menonton televisi. Minta ibumu sana. Ibu mana ada uang, Pak? Kan yang kerja bapak. Ganggu orang nonton TV aja. Minggir sana. Besok kalau ada uang pasti bapak bayar. Dengan perasaan kecewa, Sari beranjak hendak masuk ke kamar. Namun langkahnya terhenti saat mendengar ponsel bapaknya berbunyi. Ya, Dika, kenapa? Sari memutar bola matanya. Dika lagi. Batinnya. Uang. Memang kamu butuh berapa, Dik? Sari melanjutkan masuk ke kamar, tetapi telinganya waspada mencuri dengar pembicaraan bapaknya dengan sang keponakan di telepon. Iya, Om ada uang segitu. Nanti Om ke rumah ya. Tak berapa lama hening, Sari merebahkan dirinya ke ranjang. Air matanya tumpah begitu saja. Kenapa bapak lebih sayang pada keponakannya daripada aku yang anaknya sendiri? Untuk membayar SPP sekolahku, bapak nggak mau. Giliran keponakannya minta uang, bapak selalu ada. Batinnya sedih. Wati yang mendengar pembicaraan Yuda dengan anak dan keponakannya itu hanya bisa menangis di dapur. Dia masih tak mengerti kenapa suaminya begitu tega. Dia terlihat baik pada keponakannya dan orang lain. Namun sebaliknya, pada anak dan istrinya dia begitu zalim. Cucu ibu datang, ayo masuk. Ira, ibunda Wati, menyambut anak dan ketiga cucunya dengan riang gembira. Hampir 3 bulan mereka baru bisa bertemu kembali. Loh, bapak kalian mana? Gak ikut? Enggak, Eyang, mana mau bapak nganterin kita, sahut Sari. Bapak itu sayangnya sama Mas Dika dan Mbak Ica doang, imbuh Anto. Ira menatap Wati. Dia mencari kebenaran dari ucapan kedua cucunya dari mata putrinya. Ada Sari, Anto, dan Ara. Kapan datang? Tanya Simi, kakak ipar Wati. Ketiga anak Wati dengan sigap mencium tangan budinya itu. Baru aja, Mbak, jawab Wati sembari mencium tangan kakak iparnya. Yuda nggak ikut? Enggak, Mbak, dia kerja. Ya udah, nggak apa-apa. Wati dan ketiga anaknya disambut dengan sukacita. Bahkan kakak ipar Wati memasak makanan enak untuk mereka santap bersama-sama. Anak-anak Simi juga akrab dengan ketiga anak Wati. Mereka bermain bersama setiap waktu. Keluarga ibu baik-baik saja ya. Kemarin waktu Sari masuk SMP juga yang beliin seragam Budi Simi. Iya, buku sama bolpen juga dibeliin sama Budi Simi, sahut Anto. Ara sudah tertidur sejak pukul 7 malam tadi bersama Ira neneknya. Sementara Wati, Sari, dan Anto masih berkumpul di depan televisi. Kalau kita kesini, Budi Simi menyambut dengan baik. Gak membedakan kita dengan anak-anaknya. Beda kalau kita ke rumah saudara bapak, imbuh Sari. Iya ya Mbak. Coba kalau kita ke rumah Mas Dika sama Mbak Ica, pasti kelaparan, gak ada yang mikirin kita. Anto menambahi dengan menggebu-gebu. Wati hanya bisa memberi wejangan pada putra-putrinya itu supaya tidak memasukkan hati perbuatan bapak mereka. Biar bagaimanapun mereka harus tetap menghormati bapaknya. Karena tanpa bapaknya, mereka nggak akan ada di dunia ini. Hari berganti, waktu berlalu. Sari sukses menjadi wirausahawan sesuai impiannya. Kini Sari memiliki restoran di mana-mana. Sementara Anto sukses menjadi abdi negara karena bantuan dari Sari. Sementara Ara sukses menjadi seorang guru. Mereka tengah asik makan di ruang makan. Saat tiba-tiba bel di rumah mereka berbunyi. Seorang wanita parubaya yang bekerja di rumah itu sebagai ART pun bergegas membukakan pintu.
Dia menatap pria tua yang berdiri di depan pintu, memandangnya dari ujung kaki ke ujung kepala. "Maaf Pak, cari siapa?" "Benar ini rumah Ibu Wati?" "Iya benar." Kembali perempuan itu menatap pria tua di depannya. "Ada perlu apa?" Pria tua itu hanya diam, tubuhnya bergetar menahan tangis. Merasa Mbok Mina si ART lama di luar, Sari pun bangkit dan menghampiri Mbok Mina. "Kenapa Mbok?" tanya Sari tanpa melihat keluar. "Ini Non, ada yang nyari Ibu," jawab Mbok Mina. "Siapa emangnya?" "Nggak tahu Non." Karena penasaran, Sari pun keluar. Kakinya seketika terhenti melihat pria tua di depan pintu. Niatnya untuk bertanya hilanglah sudah. "Ngapain kamu kesini?" sentak Sari. Pria tua itu menatap Sari dengan haru, tetapi dia tak bisa mendekat. Mendengar Sari berteriak, Anto, Ara, dan Wati ikut bangkit dari meja makan menuju keluar. "Kenapa sih Mbak, pagi-pagi kok teriak-teriak?" tanya Ara. "Ya Mbak, masih pagi kok udah marah-marah, tumben," sahut Anto. Mereka ikut keluar rumah. Sama seperti ekspresi Sari, dua kakak beradik itu pun seketika menghentikan langkah melihat pria tua berdiri di teras mereka. Wati yang datang paling akhir ikut terkejut dan tiba-tiba menangis dalam diam. "Ngapain kamu kesini? Sana pergi." Anto menarik lengan pria tua itu dengan kasar. "Usir dia Anto, Mbak nggak mau lihat muka dia," imbu Sari. "Maafkan Bapak Nak, maafkan Bapak." Yuda tua menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Air matanya tumpah begitu saja. "Ayo pergi," tarik Anto, hingga tubuh tua Yuda tersentak. "Hentikan Anto, yang sopan sama orang tua," sentak Wati. "Biar bagaimanapun, dia tetap bapak kalian." Anto dengan kasar melepaskan tangannya dari Yuda hingga pria yang berusia sudah tua itu hampir terjerembab. "Bapak? Bapak mana, Bu? Bapak yang tega menelantarkan anak istrinya? Bapak yang lebih sayang sama ponakannya? Atau bapak yang pura-pura baik di depan orang lain tapi zalim pada keluarganya sendiri?" beber Sari. Mendengar ucapan Sari, lintasan peristiwa muncul di kepala Yuda. Peristiwa saat dia lebih memilih memberikan uang hasil kerjanya untuk keponakan ketimbang untuk kebutuhan anak istrinya. Peristiwa saat anaknya harus diam saat hanya makan dengan garam, sementara dia dan dua keponakannya makan enak. Dan peristiwa saat dia mengusir anak istrinya demi dua ponakan kesayangannya. Sekarang, Yuda menyesal. Keponakan yang dia bangga-banggakan ternyata tak mau lagi mengurusnya yang sudah mulai sakit-sakitan. Bahkan dua keponakannya itu tega mengusirnya dari rumahnya sendiri karena tak mau lagi merawat beban. "Maafkan Bapak Nak, maafkan Bapak," ucap Yuda lagi. Tangisnya pecah. Mbok Mina yang melihat drama tersebut hanya bisa diam. Sebenarnya dia kasihan pada Yuda, tapi dia takut kalau ketiga majikannya marah lalu dia dipecat. Padahal dia masih butuh biaya untuk sekolah cucunya. "Kami nggak akan pernah bisa maafin Bapak," ujar Yanto. "Iya, sampai kapanpun aku dan adik-adik nggak akan pernah maafin kamu," Sari menimpali. Yuda hanya bisa menangis mendengar kata-kata anaknya. Dia lalu menatap ke arah Wati yang sedang dirangkul oleh Ara. Air mata Yuda kembali tumpah saat melihat putrinya yang dulu masih kecil, kini tumbuh jadi wanita dewasa yang cantik. Melihat Yuda hanya diam dan menangis, membuat emosi Sari dan Anto memuncak. Mereka menyeret Yuda keluar hingga jatuh di dekat jalan depan rumah. "Ingat, jangan pernah datang lagi kemari. Kalau kamu mau uang, kerja, jangan malas," ucap Anto berapi-api. "Atau minta saja dua keponakan tersayangmu itu. Bukankah mereka sekarang seharusnya sudah kerja?" timpal Sari. "Tolong maafkan Bapak Nak. Bapak kemari hanya mau minta maaf sama kalian semua." "Maaf buat dosa yang mana? Kesalahan kamu sebagai bapak itu terlalu banyak." Sari melipat kedua tangannya ke depan dada.
Udah jangan banyak bicara, kami sudah bilang kan kalau kami nggak mau kamu kesini lagi, ngerti? Anto menarik lagi lengan Yuda. Maksud hati hendak menjauhkan tubuh Yuda, malah kaki Anto terantuk batu. Seketika tubuhnya hampir ambruk, tepat saat ada mobil melintas. Beruntung, Yuda sikap menarik kerah baju Anto hingga putra keduanya itu terhindar dari kecelakaan. Bukannya berterima kasih, Anto dengan kasar menepis tangan bapaknya. Wati dan Aram mendekat, sebenarnya mereka kasihan, tapi masih ada benci di dalam hati mereka. Yuda sadar diri, kehadirannya justru membuat anak istrinya bersedih. Dia pun akhirnya memutuskan pergi dari rumah tersebut. Biar bagaimanapun, dia tak bisa menyalahkan anak-anak yang membencinya. Kebencian 3 anaknya karena memang sebab ulahnya sendiri. Sari, jangan sekeras itu, kasihan bapakmu, bujuk Wati. Dengar ya bu, sampai kapanpun aku gak akan pernah maafin bapak, titik. Sari pun masuk ke rumah dengan kaki menghentak, disusul oleh Anto dan Ara. Wati masih memandangi Yuda yang berjalan tertatih di luar sana. Ada rasa kasihan yang begitu besar, tetapi dia tak berdaya. Wati pun ikut masuk. Sesekali dia masih memperhatikan Yuda yang ada di tepi jalan. Yuda menoleh karena merasa diawasi. Mata mereka pun saling beradu. Namun, Wati bergegas membuang muka dan menutup pintu. Jangan salahkan anak-anak karena mereka membencimu, Mas. Semua ini juga akibat dari perbuatanmu di masa lalu, ucap Wati.